Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari syarah Manhajus Salikin karya Syekh Al-Qusayyir hafizahullah, membahas matan Manhajus Salikin karya Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, di mana kita sampai pada kaidah al-jahl bit-tamathul kal ilmi bit-tafadul. Al-jahl bit-tamathul kal ilmi bit-tafadul, yaitu tidak mengetahui apakah dua barang ribawi tersebut itu sama kadarnya. Itu sama seperti kita mengetahui bahwa mereka berdua tidak sama kadarnya. Jadi kalau kita tidak tahu apakah kadarnya sama atau tidak, itu otomatis berarti ini sama dengan kita yakin bahwa ini tidak sama. Maka di sini kembali kita ingatkan sekali lagi ya, kaidah-kaidah riba yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita merojaah secara ringkas. Jadi benda ribawi yang disebutkan di dalam hadis itu ada 6. Az-zahab bil-zahab, wal fiddah bil-fiddah, wal bur bil-bur, wasyair bil-syair, wat tamr bil-tamr, wal milh bil-milh. Emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian al-bur bil-bur, gandum merah dengan gandum merah. Wasyair bil-syair, gandum putih dengan gandum putih. Kemudian wat tamr bil-tamr, kurma dengan kurma, wal milh bil-milh, garam dengan garam. Kemudian para ulama beristihad apa penyebab 6 barang tersebut disebutkan sebagai benda ribawi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama kemudian beristihad bahwa dari 6 benda tersebut kita bagi 2 kategori besar. Yang pertama adalah dinar dan dirham, zahab dan fiddah, ya, emas dan perak. Zahab dan fiddah itu lafaz yang digunakan di hadis, az-zahab bil-zahab wal fiddah bil-fiddah. Emas dan perak, ini kategori pertama. Kemudian kategori kedua adalah 4 sisanya. Al-bur gandum merah, asyair gandum putih, kemudian at-tamr kurma, kemudian al-milh garam. Taib. Dari 2 kategori ini kemudian para ulama menyebutkan penyebabnya atau illahnya. Mengapa emas dan perak itu disebut sebagai benda ribawi? Dan mengapa 4 benda yang lain disebut sebagai benda ribawi? Para ulama kemudian ada khilaf di sini. Ya, pendapatnya Hanabilah adalah emas dan perak itu disebut sebagai benda ribawi oleh Nabi Muhammad SAW karena emas dan perak itu ditimbang, mauzun. Emas dan perak itu ditimbang. Sehingga setiap benda yang ketika jual belinya adalah dengan cara ditimbang di zaman Nabi SAW, maka itu adalah benda ribawi juga. Makanya kita katakan besi ketika diperjualbelikan dia ditimbang, maka itu adalah benda ribawi juga. Ya. Kemudian misalkan daging ketika dijual maka dia adalah ditimbang, maka itu juga adalah benda ribawi. Ya, kalau menggunakan istihadnya mazhab Hambali. Kemudian menurut mazhab Hambali yang kategori kedua, yang 4 benda yang lain, itu adalah ilahnya, sebab mengapa itu disebut sebagai benda ribawi, itu adalah karena 4 benda tersebut itu adalah benda yang ditakar. Di zaman Nabi SAW dia adalah benda yang ditakar, yaitu dengan menggunakan satuan volume. Kalau yang pertama itu satuannya massa atau berat ya pakai bahasa sehari-hari. Tapi kalau yang kedua satuannya volume, ditakar. Jadi gandum merah, gandum putih, kurma dan garam itu ditakar. Berapa sok? Sok itu adalah 4 mud, sedangkan 1 mud ini seperti ini. 1 mud seperti ini, kemudian 1 sok itu adalah 4 mud. Jadi kurma di zaman Nabi SAW itu adalah jual belinya adalah dengan cara ditakar, bukan ditimbang. Kalau di zaman ini ditimbang, maka ibrahnya adalah ya menggunakan apa yang ada di zaman Nabi SAW. Kalau kurma di zaman Nabi SAW ditakar, maka kita anggap kurma sebagai sesuatu yang ditakar, makil. Itu istilahnya, mauzun dan makil. Ilah yang pertama karena dia mauzunat, ya, jamak dari mauzun. Kemudian ilah yang kedua adalah karena dia makilat, jamak dari makil. Ini istihadnya mazhab Hambali. Kalau mazhab yang lain seperti misalkan mazhab Maliki, maka
pendapat yang atau illah yang pertama, emas dan perak, mengapa dia disebut sebagai benda ribawi? Karena dia adalah mata uang. Karena dia adalah mata uang. Bahkan Imam Malik berkata, kalau seandainya suatu negara menggunakan daun sebagai mata uangnya, maka daun adalah benda ribawi juga. Ya. Karena dia adalah mata uang. Kemudian yang 4 benda berikutnya itu dia adalah benda ribawi karena itu adalah bahan makanan pokok. Itu kata mazhab Maliki. Taib, ala kulli hal, Syekh As-Sa'di dan Syekh Al-Qusair menggunakan pendapatnya mazhab Hambali di kitab ini, maka kita jelaskan sesuai dengan pendapat tersebut. Jadi emas dan perak dia benda ribawi karena ditimbang. Oleh karena itu dinar dan dirham, karena dinar itu adalah emas, dirham adalah perak, maka itu juga ditimbang. Dikiaskan dengan ini rupiah, dolar, rial, ya. Jadi dia idealnya adalah dia mewakili emas yang disimpan di suatu tempat begitu ya oleh pemerintah. Sehingga ya ini apa? Sehingga itu masuk juga dalam benda ribawi illah yang pertama. Baik. Nah, di sini kita lihat kalau misalkan kita sudah mengetahui 2 kategori tersebut, ya, maka tinggal kita katakan sekarang ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi ketika kita berjual beli. Yang pertama adalah kalau kita memperjualbelikan benda ribawi yang ilahnya sama, jenisnya sama. Misalkan emas dengan emas, perak dengan perak, rupiah dengan rupiah, maka harus terpenuhi 2 syarat, yaitu at-tamatsul, besarnya sama, kemudian at-taqabud, yakni kontan. At-tamatsul dan at-taqabud. Kemudian kalau kita melakukan jual beli antara 2 benda ribawi yang ilahnya sama tapi jenisnya berbeda, emas dengan perak misalkan, atau rupiah dengan emas, kita beli emas dengan rupiah misalkan, atau rupiah dengan dolar, kita menukar mata uang, maka yang terjadi adalah kita harus memenuhi 1 syarat, ya, harus terpenuhi 1 syarat, yaitu at-taqabud, harus kontan atau tunai. Sehingga pekan lalu kita jelaskan bahwa kita tidak boleh membeli emas secara online. Karena membeli emas secara online, kita transfernya sekarang, uang sudah sampai kepada penjual sekarang, tapi emasnya baru dipaketin besok nyampe ke rumah kita misalkan. Jadi ada delay, maka ini adalah riba. Ya, maka ini adalah riba. Kemudian kalau misalkan kita jual beli antara 2 benda ribawi, di mana 2 benda ribawi tersebut itu ilahnya berbeda, misalkan emas dengan kurma misalkan, atau rupiah dengan kurma. Rupiah adalah benda ribawi ilahnya yang pertama, ya, 1 ilah dengan emas dan perak, sedangkan kurma itu ilahnya adalah ditakar tadi. Maka ini ya tidak ada syarat yang perlu dipenuhi. Ya, tidak ada syarat yang perlu dipenuhi. Jadi kita boleh ngutang. Ya, dan tentunya jumlahnya nggak harus sama. Ya, ini ya rupiah dengan takarannya rupiah, berapa rupiah? Beras misalkan atau kurma tadi berapa sok misalkan. Ya, maka itu adalah tidak harus sama jumlahnya dan tidak harus kontan. Apalagi kalau misalkan kita tukar menukar antara benda ribawi dengan yang bukan benda ribawi, seperti misalkan emas dengan mobil atau rupiah dengan mobil, misalkan beli mobil atau beli motor. Motor bukan benda ribawi, rupiah yang merupakan benda ribawi, maka ini nggak ada syarat. Ya, tidak ada syarat, tapi harus terpenuhi syarat jual beli supaya jual belinya sah. Ya, itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya lagi. Taib. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada kaidah wal jahl bit tamatsul kal ilmi bit tafadul. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muzabanah wa huwa syira'ut tamri bit tamri fi ru'usin nakhl, muttafaqun alaih. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muzabanah, yaitu membeli kurma dengan kurma yang masih ada di atas pohon, muttafaqun alaih. Membeli kurma yang sudah di keranjang misalkan gitu ya, dengan kurma yang ada di atas pohon yang masih basah, yang masih rutop. Kurma yang sudah kering, tamar, dengan rutop yang masih basah. Maka ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dan ini disebut sebagai bai'ul muzabanah. Hadis yang muttafaqun alaih, akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadithi Abi Sa'id. Wal muzabanah mushtaqqah minaz zaban wa huwa ad-dafa'. Wa bai'ul muzabanah dakhilun dimna ribal fadl. Jadi jual beli muzabanah itu masuk dalam kategori
riba fadl. Riba fadl itu apa? Riba yang diakibatkan karena itu benda ribawi yang ilahnya sama, jenisnya sama. Tadi kita sebutkan bahwa harus terpenuhi dua syarat, yaitu tamatsul dan taqabud. Tamatsul dan taqabud. Nah, di sini tamatsul tidak terpenuhi. Kalau tamatsul tidak terpenuhi maka itu menjadi riba fadl, kalau taqabud tidak terpenuhi maka ini menjadi riba nasi'ah. Nah, di sini jual beli muzabana itu termasuk riba fadl li'annahu syira'ur rutab ala ru'usin nahal bitamrin alal ardi. Karena ini adalah jual beli rutab yang ada di atas pohon dengan jual beli kurma yang sudah ada di tanah, sudah ada di keranjang. Wala yumkinu tahaqquq min at-tasawi fi hadhihi surah. Jadi tidak mungkin kita memastikan jumlahnya sama. Ya, kita ingat tadi kurma itu ditakar pakai satuan volume. Jadi enggak mungkin kita memastikan takarannya sama. Kenapa demikian? Karena rutab kalau sudah mengering maka dia berkurang volumenya, takarannya berkurang. Ya. Sebagaimana hadis Bilal yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, maka Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana kalau misalkan kurma? Jadi Bilal bukan Bilal, ya ada sahabat yang lain. Yani Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana kalau kurma yang kering ini, tamar, itu diperjualbelikan dengan rutab yang masih ada di atas pohon? Ya, atau bahkan walaupun misalkan rutab tersebut yakni sudah tidak lagi di atas pohon misalkan, tapi dia masih bentuk rutab, dia basah. Ketika dia mengering nanti takarannya berkurang, takaran volumenya berkurang, sehingga ini tidak bisa kita pastikan pengurangannya berapa, maka ini akan mengarahkan kepada riba fadl. Karena syarat tamatsul itu tidak terpenuhi. Antum ambil wudu. Nah, jadi itu yang namanya yakni muzabana. Itu adalah jual beli muzabana adalah ketika kurma di keranjang atau di tanah, maksudnya di keranjang ya, tentunya ada wadahnya, tidak di tanah begitu saja. Itu diperjualbelikan dengan rutab yang masih ada di atas pohon. Nah, ini lebih susah lagi, ya, lebih susah lagi. Sudah bentuknya rutab yang nanti akan mengering, udah gitu bentuknya di atas pohon. Ya, nggak bisa kita, belum kita petik gitu maksudnya, belum kita petik. Sehingga ini adalah riba. Ya, fal haditsu dalilun ala qaidah annal jahl bitamatsul kal ilmi bitafadul. Hadis ini menunjukkan bahwa kaidah tadi benar, yaitu tidak tahu apakah dua benda ribawi ini sama, tidak tahu apakah dua benda ribawi ini takarannya sama, itu sama dengan kita yakin, kita tahu bahwa ini enggak sama. Jadi sekedar tidak tahu tidak boleh. Ini kira-kira sama atau enggak ya? Nah, ini tidak boleh kemudian dilakukan transaksi tersebut. Kalau masih nekat, maka riba. Jadi sekedar kejahilan, sekedar tidak tahu, keraguan, ini tidak boleh. Harus yakin bahwa takarannya sama. Dan kita jelaskan sebelumnya, kalau kurma dengan kurma misalkan, tentunya kurma bermacam-macam. Tadi ada illah, ada jenis, ada nau'. Illah itu misalkan tadi illah, apakah ini ditimbang atau ditakar? Jenis, maka itu tadi misalkan yang ditimbang itu misalkan ada jenis emas, ada jenis perak, ada jenis rupiah, ada jenis dolar, ini jenis namanya. Kemudian yang di illahnya yang ditakar, ada jenis kurma, ada jenis gandum merah, ada jenis gandum putih, ada jenis garam. Nah, nanti di setiap jenis ada nau'. Seperti contohnya kurma, dia satu jenis tapi nanti ada beberapa nau'. Ada kurma sukari, ada kurma apa dan seterusnya. Betul? Beras juga, beras itu ditakar juga, betul tidak? Beras itu ditakar. Bahkan sampai sekarang beli beras itu ditakar atau ditimbang? Ditimbang. Di zaman Nabi SAW ditakar. Ya, di zaman Nabi SAW ditakar. Jadi yakni sesuatu yang seperti biji-bijian tersebut itu biasanya ditakar di zaman Nabi SAW. Jadi beras itu masuk yang ditakar. Nah, jadi kalau misalkan kita jual beli beras dengan beras, nah biasanya orang jual beli beras dengan beras, barter yakni, itu antara beras yang jenisnya berbeda dengan beras yang jenisnya berbeda lagi. Basmati dengan beras apa gitu misalkan gitu ya. Nah, jadi kalau menggunakan kaidah riba, kalau mau barter seperti itu beras dengan beras, walaupun kualitasnya berbeda, takaran volumenya harus sama. Kalau tidak mau rugi salah satunya, yang bakal rugi misalkan, maka jual dulu dengan rupiah, habis itu dengan rupiah kemudian beli beras yang berbeda tadi.
Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bilal tukar menukar kurma dengan kurma lain yang berbeda kualitas dengan berbeda takaran. Kemudian itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awah, hadza ainur riba." Ya, ini riba itu sendiri. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan solusi, ya, kurmanya dengan dijual dulu dengan mata uang, habis itu dengan mata uang tersebut beli kurma yang diinginkan, begitu ya. Taib. Nah, di sini kita lihat, nah kalau muzabanah tadi itu antara kurma dengan rutop, kurma di keranjang dengan rutop yang masih ada di atas pohon. Jadi kita itu rutop itu nanti bakal mengering dan nanti takarannya pasti berkurang, habis itu masih di atas pohon. Kita belum bisa menakarnya. Sehingga kita nggak bisa memastikan, paling banter kita coba memprediksi, berarti kita nggak bisa memastikan dengan yakin takarannya sama atau tidak, maka ini otomatis dilarang. Sekedar tidak yakin, sekedar ragu-ragu apakah ini takarannya sama, itu otomatis ya seolah kita mengetahui dengan yakin bahwa ini takarannya pasti berbeda. Jadi itu dilarang. Ya, karena harus terpenuhi dua syarat, yaitu tamatsul dan taqabud. Syarat tamatsul ini yang tidak bisa dipenuhi. Tamatsul yaitu kadarnya sama. Warakhasa fi bai'il araya bi kharsiha fi maduna khamsati awsuq. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan rukhsah pada jual beli araya, jamak dari ariyah. Bi kharsiha dengan estimasi fi maduna khamsati awsuq. Kalau jumlahnya di bawah 5 wasaq. Kalau jumlahnya di bawah 5 wasaq. Al awsuq jamak dari wasaq wa huwa situna sa'an. Jadi satu wasaq itu adalah 60 sa'. Dan satu sa' itu adalah 4 mud. Dan satu mud adalah seperti ini, dengan tangan yang rata-rata, bukan pakai tangan balita. Baik. Jadi satu mud seperti ini, 4 mud itu satu sa' itu 4 mud. Nah, satu wasak itu adalah 60 sa'. Jadi 5 wasak khamsatu awsuq itu adalah berarti berapa sa'? 5 kali 60, 300 sa'. Lil muhtaji ila rutab wala thamana indahu yashtari bihi biharsiha, rawahu Muslim. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan rukhsah, keringanan, yakni pengecualian. Di antara bentuk jual beli muzabanah ada yang dikecualikan. Jual beli muzabanah yang dikecualikan ini namanya jual beli araya, jamak dari ariyah. Gimana gambarannya jual beli araya itu? Gambarannya adalah ada orang yang al-muhtaj ila rutab, ada orang yang membutuhkan rutab, butuh makan rutab, misalkan dia dan keluarganya, anaknya misalkan membutuhkan untuk makan rutab. Wala thamana indahu yashtari bihi bi kharsiha, dan dia tidak punya uang untuk membeli rutab tersebut. Ya, dia tidak punya uang untuk membeli rutab tersebut. Maka yakni misalkan miskin. Ya, misalkan miskin. Akan tapi dia punya kurma yang kering. Ya, dia punya kurma yang kering. Sehingga Nabi Muhammad SAW dalam kasus ini memberikan keringanan, yaitu boleh bagi orang tersebut, dia punya kurma tamr, yakni tamr yang bukan rutab. Bedakan antara tamr dengan rutab. Jadi dia punya tamr, punya kurma, akan tetapi nggak punya uang, tapi dia butuh untuk makan rutab. Ya, ada kebutuhan di situ. Misalkan dia dan anaknya misalkan butuh makan rutab, maka dia boleh untuk dengan kurmanya tersebut dia boleh untuk beli rutab yang masih ada di atas pohon, tapi ini harus diperkirakan rutobnya kira-kira berapa. Ya, kemudian disamakan dengan kurmanya tersebut. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadits Abi Hurairah. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Wal muallifu saqal hadits bil makna. Ya, penulis yaitu Syekh As-Sa'di rahimahullah itu menukil hadisnya dengan secara makna, ya, karena lafadznya ada perbedaan sedikit. Wal araya jam'u ariyah, araya itu jamak dari ariyah. Wal haditsu yubayyinu anna bai'al araya rukhsah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli araya itu adalah rukhsah, yakni keringanan, yakni pengecualian. Ini harusnya masuk dalam kategori jual beli muzabanah. Wa dzalika li'annahu mustatsna minan nahyi an bai'il muzabanah. Ini adalah pengecualian dari haramnya jual beli muzabanah. Wa qad rakhasa syar'u fil araya bisyurut. Nah, syariat, yakni tadi di hadis kita membaca
ada rukhsah, ada syarat ya supaya mendapatkan rukhsah ini. Ada syarat supaya jual beli tersebut menjadi mubah. Yaitu apa? Antuba'a bil khors, yaitu jual beli tersebut harus secara diperkirakan. Fayuqaddaru hamlun nakhlah bima ya'ulu ilahi tamron. Jadi kira-kira rutop ini kalau nanti bakal menjadi tamer, kan pasti berkurang kan tadi rutop kalau sudah mengering takarannya berkurang, jadi rutop menjadi tamer. Diperkirakan kira-kira nanti kalau dia menjadi tamer kira-kira berapa sok misalkan. Nah itu harus kemudian nanti ya disamakan dengan tamer yang dimiliki oleh orang yang butuh rutop tadi. Jadi orang yang butuh rutop itu pembeli, yang punya pohon itu adalah penjual. Jadi yang punya tamer itu pembeli, dia pengen rutop yang masih ada di atas pohon. Ini harus diperkirakan. Kira-kira kalau ini berubah jadi misalkan seluruh rutop di pohon ini misalkan diperkirakan, kalau misalkan dia sudah mengering nanti jadi tamer, kira-kira takarannya itu berapa sok. Harus diperkirakan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, antakuna fi aqalla min khamsati ausuk. Jumlahnya itu harus kurang dari 5 wasak, yakni 300 sok, harus kurang dari 300 sok. Tidak boleh lebih. Karena itulah yang ada di lafaz hadis. Ala kulli hal, lafaz hadisnya itu perawinya di sumber aslinya di Sahih Muslim, perawinya itu yakni memiliki keraguan apakah Nabi SAW menyebutkan 5 wasak atau di bawah 5 wasak. Jadi sekarang para ulama jadi khilaf, bagaimana kalau takarannya itu 5 wasak pas begitu ya. Nah itu para ulama khilaf, apakah boleh, apakah ini masuk jual beli aroya yang mubah atau masuk dalam jual beli muzabanah yang haram. Yang lebih umum kan muzabanah. Aroya itu kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tadi. Aroya itu adalah ketika terpenuhi syarat-syarat tadi, muzabanah itu yang lebih luas, yang lebih besar. Nah, jadi ketika seseorang tersebut misalkan dia menakar kurma dengan rutop dan takarannya misalkan tepat 5 wasak atau 300 sok, maka ini khilaf para ulama. Apakah boleh untuk dilakukan jual beli ini antara tamar dengan rutop ini? Nah, ada khilaf dan yakni ala kulli hal insyaallah itu masih dalam masih dalam aroya ya, tidak masalah. Jadi 5 wasak pas itu masih dalam jual beli aroya. Nah, kemudian itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah ayyakunal mushtari muhtajan lirutab. Pembeli tersebut itu membutuhkan untuk makan rutop. Walaysa ma'ahu naqdun yashtarihi bihi. Dan dia tidak punya uang untuk membelinya. Nah, kebutuhan ini namanya kebutuhan, tidak hanya sekedar ingin, ya, ada kebutuhan misalkan ya entah apa, ada kebutuhan. Ya, misalkan untuk obat atau apa bagaimana dan seterusnya. Ala kulli hal dia punya tamar, dia punya kurma, dia punya makanan, tapi dia butuh rutop. Maka ini dan dia tidak punya uang sehingga nggak bisa dia beli dengan uang. Kalau beli dengan uang kan tadi lebih selamat, ya. Kan tapi kalau beli dengan kurma dengan rutop ini satu jenis, sama-sama jenis kurma. Maka ini syarat yang penting di sini. Ini yang syarat yang disebutkan di hadis tadi, selain syarat 5 wasak ya ke bawah, 5 wasak ke bawah. Kemudian syarat yang disebutkan di hadis adalah orang tersebut butuh rutop dan dia nggak punya uang untuk membelinya. Dia cuma punya kurma. Kemudian yang keempat, ini syarat yang keempat adalah syarat keumuman dari jual beli benda ribawi, yaitu ayak bidal ba'i at-tamra bikailihi wa yukhalli bainal mushtari wa bainar rutab fin nakhl. Penjual yakni yang punya pohon itu mengambil kurmanya pada saat itu juga. Kemudian dia mempersilahkan pembeli untuk silakan kalau mau memanen sendiri, ngambil sendiri rutop yang masih ada di atas pohon ini. Ya ini kenapa? Karena jual beli kurma dengan kurma itu harus terpenuhi 2 syarat tadi, tamatsul dan takobut. Harus kontan. Jadi harus saat itu juga. Jangan kemudian yakni pembelinya datang, maka sama penjualnya silakan kalau mau ambil sendiri ini rutopnya, tapi kurmanya lupa masih ada di rumah. Nanti dulu ya. Nah ini riba ini. Kurmanya diambil dulu baru kemudian ini kurmanya diserah terimakan dan penjual kemudian mempersilahkan pembeli untuk
yakni untuk memanen atau mengambil rutobnya sendiri. Baik, jadi ini adalah jual beli aroya. Jadi kita lihat perbedaan antara jual beli aroya dengan jual beli muzabana. Perbedaannya adalah di syarat-syarat yang ini, terutama syarat yang butuh tadi. Ada kebutuhan dari pembeli untuk makan rutob, tapi dia nggak punya uang, tapi dia tidak punya uang. Kemudian itu harus di bawah 5 wasak, ya harus di bawah 5 wasak dan rutobnya harus diperkirakan takarannya. Kalau kira-kira nanti mengering jadi tamer, maka takarannya berapa? Nah kalau seperti ini namanya jual beli aroya. Kalau tidak seperti ini, ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka ini haram jadinya. Masuk dalam keumuman haramnya jual beli muzabanah. Kemudian wa minasyurut alla yaqa'al aqdu ala muharramin syar'an. Alla yaqa'al aqdu ala muharramin syar'an. Jadi ada apa? Berbicara dan ketawa-ketawa. Catat. Dalam majelis ilmu tidak boleh bicara sendiri dan ketawa-ketawa. Di antara syarat jual beli berikutnya adalah yaitu akad tersebut tidak boleh yakni terjadi pada sesuatu yang haram secara syariat. Akad tersebut tidak boleh terjadi yakni pada sesuatu yang haram secara syariat. Nah, di sini yang Anda sebutkan Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam matan beliau Manhajus Salikin itu membahas masih dalam rangkaian membahas syarat sah jual beli. Habis itu di tengah-tengah beliau bahas riba. Biasanya di kitab para fuqaha Hanabilah yang lain, riba itu dibahas setelah syarat sah jual beli selesai semua, baru bahas riba. Kan tapi di sini Syekh As-Sa'di ya ini pilihan beliau, ada masalah. Ya, maka di sini kita lihat Syekh As-Sa'di kembali lagi membahas salah satu syarat sah jual beli yang ke-6. Yang 5 mana? Di pertemuan sebelumnya. Taib, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, tapi nanti habis itu bahas riba lagi, ya, karena terkait nanti ada jual beli yang haram. Jadi intinya adalah syarat yang ke-6 ini jual belinya nggak boleh jual beli yang haram. Jual beli barang yang haram atau jual beli dengan tata cara yang itu diharamkan oleh syariat. Nanti bahas riba lagi karena riba memang diharamkan oleh syariat. Taib. Hadza huwa syartus sadis min syurutil bai'. Ini adalah syarat ke-6 dari syarat-syarat jual beli, wa huwa ayyakunal ma'qudu alaihi mimma yubahul intifa'u bihi bila darurah. Jadi yang diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan itu harus barang yang manfaatnya mubah. Manfaatnya mubah ketika dalam kondisi tidak darurat. Karena kalau dalam kondisi darurat, yang haram pun bisa jadi mubah. Contohnya babi, ketika dalam kondisi darurat, makan babi itu bisa menjadi mubah, tapi harus sesuai dengan kadar yang, misalkan darurat ini apa? Contohnya misalkan udah mau pingsan atau mau meninggal dunia, nggak ada makanan lain kecuali babi, maka dibolehkan bagi dia untuk makan babi tersebut, tapi dengan sesuai dengan kadar yang secukupnya yang membuat dia selamat. Bukan kemudian sampai kenyang, sampai gelegean dan habis itu ini dibekalin aja lah nanti. Begitu ya. Tidak boleh demikian. Harus kadar secukupnya yang menyelamatkan dia dari ya misalkan dari kematian begitu ya. Jadi kalau benda yang haram dalam kondisi darurat dia bisa jadi mubah. Nah, di sini yang dimaksud adalah benda yang itu mubah ketika bukan dalam kondisi darurat. Jadi hukum asalnya memang mubah. Hukum asalnya memang mubah. Bukan mubah gara-gara darurat, bukan. Tapi memang hukum asalnya mubah. Wadituhu al-muharram. Lawannya adalah barang yang itu haram. Haram untuk digunakan. Atau barang tersebut memang diharamkan oleh syariat. Wa huwa nau'ani kama sayati. Dan ini ada dua jenis. Ya, jual beli yang haram ini ada 2 jenis. Yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di yaitu imma li'ainihi. Kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il khamr wal maitah wal asnam muttafaqun alaih. Contoh misalkan jual beli yang haram adalah yakni bendanya haram. Seperti misalkan hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli khamr. Nah, khamr dilarang untuk diminum. Dan penggunaan utama khamr adalah untuk diminum. Tidak dijadikan salep misalkan begitu ya. Maka jual beli khamr halas. Haram karena khamr itu haram untuk diminum. Kemudian wal maitah, bangkai. Nah, itu haram untuk digunakan karena najis. Ya, haramnya karena kenajisannya. Jadi bangkai
misalkan bangkai kambing, misalkan bangkai ayam, dia haram untuk kita pergunakan karena najisnya. Maka oleh karena itu kita dilarang untuk memperjualbelikannya. Nggak boleh jual beli bangkai kambing atau bangkai ayam misalkan. Baik. Wal asnam, jual beli berhala. Nah, ini jual beli berhala. Jadi tidak boleh. Jelas ini tidak boleh karena itu wasilah menuju kesyirikan dan pengagungan kepada syiar orang kafir. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadits Jabir fal buyu al muharramah naw'an. Jadi hadis yang tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli khamr, bangkai dan berhala itu diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir. Dan jual beli yang haram tadi kita sebutkan ada dua. An-naw'ul awal ma nuhiya anhu li ainihi, yaitu jual beli yang dilarang karena barangnya haram. Jual beli yang haram karena barangnya itu haram. Fala yajuzu bai'uhu, maka tidak boleh jual beli dengannya, li'annahu la yajuzul intifa'u bihi, karena enggak boleh kita mengambil manfaat dari benda tersebut. Tidak boleh kita mempergunakan benda tersebut, ya seperti tadi khamr. Wa hadzal nau' minhu ma ja'an nas bitahrimihi wa minhu ma qisa alai. Jenis ini ada barang yang memang diharamkan oleh syariat, disebutkan di dalil, dan ada barang yang dikiaskan. Ya, ada barang yang dikiaskan. Wa min dzalika an-nahyu an bai'il khamr wal maita wal asnam. Contoh benda yang disebutkan secara secara zatnya disebutkan di dalil yang tadi khamr, bangkai sama berhala. Faqasal fuqaha 'alal khamr wal maitah tahrim bai'il asya' an-najisah wal mutanajjisah. Kemudian para fuqaha itu mengkiaskan khamr itu dengan mengkiaskan jual beli khamr dan bangkai yang itu haram, mengkiaskan dengan jual beli sesuatu yang najis. Pokoknya sesuatu yang najis yang lain, maka itu sesuatu yang najis dari sananya najis, atau sesuatu yang dia sebenarnya suci tapi jadi najis. Sesuatu yang najis dari sananya, misalkan kencing kucing, misalkan urin kucing, najis dari sananya. Atau sesuatu yang najis karena terkena benda najis, awalnya suci tapi terkena benda najis. Kalau masih najis nggak boleh dijual belikan. Tapi kalau sudah disucikan maka boleh. Wal mawad kasiba, contohnya misalkan binatang buas. Jual beli binatang buas. Binatang buas di dalam mazhab Hambali itu seperti singa misalkan, itu najis. Jadi dalam mazhab Hambali setiap kaidahnya adalah binatang yang halal dimakan, setiap binatang yang halal dimakan itu suci. Ini kaidah pertama dalam masalah binatang. Dalam mazhab Hambali kita bicara. Setiap binatang yang halal dimakan itu suci. Jadi ayam itu suci atau najis? Suci. Ayam yang masih hidup ya. Kalau sudah bangkai tentunya najis. Kambing suci, sapi suci, unta hewan yang suci, taib. Tikus haram, tapi dia masuk kaidah kedua. Kaidah kedua adalah setiap binatang yang ukurannya itu di bawah kucing, setiap binatang yang ukurannya itu kucing atau di bawahnya, maka itu suci. Walaupun haram dimakan. Kucing haram dimakan, tapi para ulama sepakat dengan sucinya kucing. Kemudian tikus haram dimakan, tapi karena ukurannya di bawah kucing maka suci. Cicak suci, kecoa suci, haram dimakan tapi suci. Ya dibayangkan kalau misalkan cicak itu najis, kecoa najis, itu kerjaan full time sendiri untuk membersihkan rumah kita, karena misalkan cicaknya jalan-jalan kemana begitu ya, betul tidak? Nah jadi ini yang namanya kaidah yang kedua. Kaidah ketiga adalah selain itu najis, selain itu najis. Jadi singa, serigala, habis itu apa lagi? Jaguar, citah, leopard, segala macam ordonya itu begitu ya. Maka itu semuanya najis. Nah, jadi ini kaidahnya di mazhab Hambali. Dan ketahuilah bahwa di sini para ulama itu khilaf. Di mazhab Syafi'i misalkan, di mazhab Syafi'i, tentunya kalau anjing sama babi jelas itu ada dalilnya bahwa itu najis ya. Yang anjing ada dalilnya, yang babi dikiaskan dengan anjing. Karena kondisi babi itu lebih buruk daripada anjing. Nah sekarang kalau kaidahnya di mazhab
Syafi'i, semua binatang itu suci kecuali anjing dan babi. Halas, semua binatang itu suci kecuali anjing dan babi. Jadi kita lihat, singa di mazhab Syafi'i suci. Nah, itu nanti ada khilaf. Tapi di sini kita lihat kalau pakai mazhab Hambali, karena penulis backgroundnya mazhab Hambali, maka kasiba, binatang buas seperti singa itu nggak boleh diperjualbelikan karena najis, karena najisnya. Kemudian sepertinya anak kena angin ya tadi. Wal mawadid darrah liman yastamiluha fima yadurru. Seperti contohnya misalkan bahan-bahan yang itu berbahaya, yang kalau dipergunakan itu bisa memberikan madarat, berbahaya. Kal mukhaddirat wa nahwiha, seperti narkoba misalnya. Suatu yang berbahaya. Narkoba, ganja dan seterusnya ini haram untuk diperjualbelikan. Jadi kalau itu haram hukumnya, rokok misalkan itu haram, maka jual belinya juga haram. Alat musik misalkan haram untuk dipergunakan, maka jual belinya juga haram. Wa qasu 'ala nahyi an bai'il asnam tahrima bai'i kulli ma fihi dararun 'ala din awil akhlaq. Dan para ulama kemudian mengkiaskan jual beli berhala dengan setiap jual beli barang yang lain yang itu bisa memberikan madarat pada agama atau pada akhlak. Kabai'is sulban, seperti jual beli sulban. Apa bahasa Indonesia sulban? Cross, salib. Salib. Sulban. Ya, yakni salib. Kemudian wa alatil lahwi, kemudian alat-alat musik. Nah, ini seharusnya masuk di yakni yang diharamkan karena disebutkan di dalil ya, bukan karena kias. Ini disebutkan di dalil yakni alat musik itu haram. Wassuwar al-muharramah wa nahwiha, kemudian gambar-gambar yang haram. Ya, pornografi misalkan dan seterusnya. Maka itu jual belinya haram. Ini jual beli haram yang pertama. Jual beli haram yang kedua, anna utsani ma nuhiya anhu li'annahu yusabbibu qati'atan wa nizaan bainal muslimin. Jual beli yang diharamkan karena itu bisa menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Bisa menyebabkan rusaknya hubungan antara kaum muslimin. Katahrimi bai'il muslim ala bai'i akhihi, seperti penjualan di atas penjualan. Yakni misalkan ya, al-bai' ala bai', asyira' ala syira'. Itu maksudnya gimana? Contohnya misalkan wasuratuhu ayyatiya mushtarin ila bai'in fayusawimuhu ala sil'atin yuridu syira'aha fayaqulu lahu ba'i' akhar fayaqulu lahu ba'i'un akhar ana abi'u kamithla hadhihi sil'ah biaqal fahadha muharram. Contohnya misalkan ada pembeli datang ke suatu penjual. Pembeli datang ke penjual, ya, dia nawar mau beli suatu barang yang dimiliki oleh penjual tersebut. Kemudian penjualnya sudah ngasih harga, ada tawar-menawar di situ. Habis itu mungkin pembelinya masih mikir atau apa gitu ya. Nah, tanpa sepengetahuan penjual yang pertama, ada penjual lain kemudian ya ini sedang masih belum masih terjadi tawar-menawar begitu ya. Kemudian ada penjual lain yang berkata kepada pembeli, "Ana punya barang yang sama tapi dengan harga yang lebih murah, beli ke ana aja." Nah, ini bisa menimbulkan rusaknya hubungan antara dua penjual tersebut. Jadi penjual yang pertama merasa dirugikan, ini merebut calon pembeli ana begitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan perselisihan, makanya dilarang oleh syariat. Ini namanya al-bai'u ala bai'i akhihi, asyira' ala syira'i akhihi. Jadi ini al-bai'u ala bai'i akhihi, yaitu menjual di atas penjualan saudaranya. Kalau asyira' ala syira'i akhihi, membeli di atas pembelian saudaranya, gimana contohnya? Ya, ini misalkan tadi antara penjual dan pembeli terjadi tawar-menawar, kemudian ada pembeli lain datang kepada penjual, antum gak usah jual kepada dia lah, antum jual kepada anak beli dengan harga lebih mahal, gitu ya. Pembeli yang pertama bakal marah dengan pembeli yang kedua, apalagi kalau barangnya itu dibutuhkan oleh dia dan jarang misalkan untuk dicari begitu ya, akan marah kepada pembeli kedua. Antum mengapa? Yani anak sedang lagi ada proses tawar menawar, antum malah nyerobot atau malah ya menikung anak gitu ya istilahnya. Nah, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat karena bisa menimbulkan rusaknya hubungan dan perpecahan di antara perselisihan di antara kaum muslimin. Taib. Wa yustathna min hadhihi surah bai'ul muzayadah. Dikecualikan dari jual beli
yang seperti ini, jual beli di atas jual beli orang lain, itu ada pengecualian, yaitu bai'ul muzayadah, jual beli lelang. Dalam fikih muamalat itu yang harus kita pegang adalah kita harus paham syarat-syarat, ya, perincian-perincian, kaidah-kaidah, dan kita harus paham istilah. Muzayadah artinya lelang, jual beli lelang. Wa huwa an tu'rada sil'atun fi suq, yakni misalkan barang itu ada di pasar, summa yuqal man yashtari hadhihi sil'ah. Kemudian penjualnya yang punya barang tersebut menawarkan kepada orang-orang, misalkan di pasar, siapa yang mau beli barang ini? Dibuka secara lelang. Falikulli man yuridu shira'aha ayyazida fiha hatta tuba'a alai. Jadi masing-masing yang ingin membelinya itu menambah harga sampai, yakni sampai deal dan sampai akhirnya bisa terjual. Ini seperti lelang, misalkan ini barang, ada pembeli pertama, Anda mau beli dengan harga 50.000. Kemudian yang satu lagi, Anda mau beli 60.000, Anda mau beli 75, Anda mau beli, misalkan begitu. Ini namanya bai'ul muzayadah, ini diperbolehkan oleh syariat. Walaupun bentuknya seperti tadi, betul tidak? Ya, ini sudah ada. Pembeli pertama bilang, Anda mau beli 50.000. Habis itu pembeli kedua, enggak, Anda mau beli 60.000 misalkan. Ini kan seperti kayak tadi contohnya. Antum kalau jual ke Anda beli 60.000 daripada ke dia 50.000. Gitu ya. Mirip seperti itu. Akan tetapi ketika ini memang sudah disebutkan dari awal, silakan ini dibuka secara lelang. Dan semua orang bisa mengetahui harga-harga orang yang disebutkan oleh orang lain. Maka ini tidak masalah, karena nggak akan muncul perselisihan, karena fair. Ini akan transaksi ini akan terjadi, akan diberikan, barang ini akan dijual kepada orang yang harganya paling besar, gitu ya. Sampai nggak ada lagi yang berani untuk menambah harganya, khalas, itu berarti transaksi deal berarti sama orang yang harganya terbesar tersebut. Nah, jadi kita lihat di sini ini namanya bai'ul muzayadah, itu dibolehkan dalam syariat. Itu pengecualian dari al-bai'u ala bai'i akhihi. Ya, jual beli di atas penjualan saudaranya. Baik. Kemudian Syafi'i berkata, wa imma lima yatarattabu alaihi min qati'atil muslim. Jadi jual beli yang haram yang kedua, jenis kedua, ini baru dijelaskan oleh Syafi'i di sini, yaitu jual beli yang bisa mengakibatkan pada perpecahan antara kaum muslimin, kama nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil bai' ala bai'il muslim. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan penjualan di atas penjualan saudaranya, wasyira' ala syira'ihi, pembelian di atas pembelian saudaranya, wan najas, dan juga jual beli najas. Ini istilah baru. Banyak istilah dari tadi kita sebutkan, betul tidak? Muzabanah, aroya, habis itu ada istilah apa lagi? Ada muzayadah, kemudian ada al-bai' ala bai'i akhihi, penjualan di atas penjualan saudaranya, pembelian di atas pembelian saudaranya. Kemudian di sini ada jual beli najas. Ini hadisnya muttafaqun alaih, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW itu melarang dari jual beli di atas penjualan di atas penjualan saudaranya. Ya, haditsun nahyi an bai'il muslim ala bai'i akhihi wan nahyu anin najas, demikian pula jual beli dari najas itu dilarang, itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya, ini muttafaqun alaih. Wan najas, apa itu najas? Huwa ziyadah fi sil'ah mimman la yuridu shira'aha imma li naf'il bai' au lil itrar bil mushtari. Jual beli najas itu adalah ketika seseorang itu menambah harga, seperti misalkan di lelang tadi, ada salah satu pihak yang enggak niat untuk beli. Jadi jual beli najas ini pengecualian kasus khusus dari jual beli muzayadah. Ketika ada kasus tertentu, yaitu ada salah satu calon pembeli yang sebenarnya tidak niat membeli, tapi dia naikin harga terus, supaya apa? Untuk menguntungkan penjual. Sudah kong kali kong dengan penjual. Penjual sudah menanamkan ya agennya untuk untuk menambah harga sehingga untungnya makin banyak, gitu ya. Nah, sehingga yang beneran butuh barang itu nggak mau kalah dong, pasti lebih lagi menyebutkan harganya. Atau antara untuk memberikan manfaat untuk penjual atau untuk memberikan madarat kepada pembeli. Misalkan dia benci sama calon pembeli yang lain, dia nggak mau membeli ini, tapi dia benci pada calon pembeli yang lain. Dia tahu bahwa calon pembeli yang dia benci tersebut pasti akan ngejar terus, nggak mau kalah misalkan, karena dia butuh misalkan. Ini kesempatan ana untuk bikin dia rugi,
bikin dia bangkrut. Misalkan begitu ya. Ini haram. Ya, ini jual beli najas. Ya, najasun. Jadi jual beli najas itu adalah kasus khusus dari jual beli muzayadah, dan jual beli muzayadah itu adalah kasus khusus dari al-bai'u ala bai'i akhihi, jual beli di atas penjualan saudaranya. Sebagaimana muzabanah itu adalah yang umum haram, kasus khusus dari muzabanah adalah araya tadi. Ini harus kita tahu ya, mana yang lebih umum, mana yang lebih khusus. Taib. Jadi kita nggak salah meletakkan nanti. Kalau ada masalah kontemporer, kita bisa letakkan ini di mana gitu ya. Ini al-bai' ala bai'i akhihi, atau ini bai'ul muzayadah, atau ini najas. Nah, itu kan mirip-mirip ininya. Gambarannya mirip-mirip, tapi bisa terbedakan, masih bisa terbedakan insyaallah. Taib. Nah, sekarang nah ini kalau mau bagus fikih muamalatnya harus belajar fikih dari secara terstruktur seperti ini ya, dan kalau mau belajar fikih bagus itu harus paham pendalilan. Harus tahu mana yang haram karena dalil, mana haram karena kias, mana haram yang karena nanti akan berefek nanti. Kalau misalkan kalau itu diharamkan secara dalil atau diharamkan secara kias, kalau misalkan nanti ada darurat atau ada kebutuhan misalkan, itu bisa jadi ada perubahan, ada perbedaan hukum. Nah, jadi harus tahu dalil. Nah, supaya tahu dalil gimana? Harus belajar usul fikih. Harus belajar fikih dari awal, dari toharoh, sholat, supaya terbiasa dengan pendalilan. Kebanyakan masalah di zaman ini adalah terutama mahasiswa-mahasiswa Islamic economy, ekonomi Islam, itu tiba-tiba nggak paham bahasa Arab, nggak paham usul fikih, nggak pernah belajar usul fikih, nggak pernah belajar fikih dari awal. Taharah, salat, zakat, puasa, haji, ya. Kemudian tiba-tiba belajar fikih muamalat. Akhirnya apa? Akhirnya dia melihat fikih muamalat itu cuma sekedar kumpulan rumus, semacam kumpulan rumus. Oh, ini haram, oh ini halal. Hafalan saja. Tidak bisa beristihad. Tidak bisa kalau ada masalah kontemporer kemudian mikir ini kira-kira hukumnya apa. Yang bisa seperti itu adalah yang digembleng dari awal. Yang digembleng secara terstruktur. Bahasa Arab dulu, habis itu usul fikih, karena belajar usul fikih harus bahasa Arab. Usul fikih untuk apa? Untuk memahami pendalilan. Dan harus belajar fikih dari awal, dari taharah, salat. Karena pendalilan itu dilatih. Gak bisa kita tiba-tiba makan banyak hal. Kalau makan bubur saja kita gak bisa. Kayak masih bayi misalkan, makan bubur baru lahir 1 bulan gak bisa makan bubur, berbahaya. Cuma bisanya ASI. Tapi ini pengen langsung makan ayam dan nasi dan seterusnya, itu makan. Gak akan bisa menghasilkan produk yang bagus ya. Ya, gak akan bisa menghasilkan hasil yang bagus. Jadi ini saran ya, saran kepada mahasiswa-mahasiswa misalkan ya yang kuliah di jurusan itu misalkan, harus semangat juga mengimbangi dengan belajar bahasa Arab. Tentunya belajar ilmu syar'i secara terstruktur ya, terutama akidah tentunya. Masa bagus di fikih tapi akidah nggak paham misalkan. Ya, kita belajar agama itu harus komprehensif, harus menyeluruh. Tentunya sedikit demi sedikit. Insya Allah 4 tahun misalkan belajar ilmu syar'i secara terstruktur bisa insya Allah 4 tahun. Masuk kuliah semester pertama masih di ospek gitu kan, nggak paham sama sekali ilmu syar'i, bahasa Arab nggak paham. Tapi 4 tahun asalkan dia ketemu guru yang benar, kajian kitab rutin seperti ini, 4 tahun dia sudah bisa baca kitab rutin, baca kitab Arab gundul. Kemudian dia bisa memahami fikih muamalat dengan insya Allah dengan baik. Baik, antum ketika masuk Al-Mughni sudah bisa baca kitab Arab gundul belum? Sedikit. Oh, karena sebelumnya sekolahnya sudah Naswan. Sedikit juga karena sekolahnya ini karena sekolah SMA-nya sudah diajarin ya, betul tidak? Jadi kita harus mencari kasus yang masih nol sama sekali ketika itu insya Allah bisa. Yani 4 tahun itu sudah insya Allah cukup kalau belajarnya benar, diarahkan dan ketemu guru yang bagus begitu ya. Makanya harus semangat untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Baik. Kemudian wa min dzalika an-nahyu, jam berapa sekarang? Sedikit lagi ya. Wa min dzalika nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anit tafriq baina dzirrahim fir raqiq. Contoh jual beli yang diharamkan adalah larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memisahkan
orang yang masih memiliki hubungan darah di antara para budak. Ai wa mimma nuhiya anhu li'annahu yusabbibul qati'ah bainal muslimin. Di antara yang dilarang karena itu bisa menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin adalah at-tafriq bainal qaribain minar raqiq. Yaitu memisahkan budak yang itu masih kerabat, ka ummin wa waladiha, seperti ibu dengan anaknya. Au akhawain, seperti dua saudara, wa nahwi dzalik dan semacamnya. Fa innahu yahrumu bai'u ahadihima dunal akhar. Jadi enggak boleh kita, misalkan ada dua budak, yang satu yakni dua budak ini saling ada hubungan darah, ibu dengan anak misalkan, atau saudara dengan saudara, enggak boleh kita menjual salah satunya, misalkan itu budak kita misalkan. Ini mungkin susah dibayangkan karena alhamdulillah di zaman ini sudah enggak ada perbudakan. Jadi misalkan kita menjual salah satunya atau kita membeli salah satunya misalkan, maka ini tidak boleh. Mimma yuaddi ila tafriqihima, karena ini akan membuat mereka berpisah. Waja'an nahyu anhu fi iddati ahadits, dan telah datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Minha haditsu Abi Ayyub marfu'an, di antaranya adalah hadis Abu Ayyub secara marfu', yakni ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan antara dia dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan gharib. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau berkata ini adalah hadis hasan gharib. Wa min dzalika idza kana al-mushtari ya'lamu minhu annahu yaf'alu al-ma'siyah bimashtarahu kashtira'il jawz wal bayd lil kimar aw istilah lil fitnah wa ala qutta'it tariq. Baik, ini tema terakhir insyaallah sebelum kita cukupi ya. Di antara jual beli yang haram berikutnya adalah ketika pembeli tersebut mengetahui bahwa idza kana al-mushtari yu'lamu minhu, ketika penjual mengetahui kondisi pembeli, yaitu pembeli tersebut akan menggunakan barang yang dijual tadi untuk maksiat. Ya, seperti misalkan ada pembeli mau beli kacang sama telur. Kacang sama telur mubah. Akan tapi kalau kita tahu dia mau beli kacang sama telur itu untuk judi misalkan, karena mungkin di zaman dahulu ada bentuk judi yang menggunakan kacang dan telur, Anda juga nggak paham ini gimana, ya. Maka ini nggak boleh kita menjual kacang dan telur tersebut kepada dia. Kalau kita tahu bahwa dia akan menggunakannya untuk perjudian. Awisilah lil fitnah, atau ini zaman fitan, zaman huru-hara, zaman demo dan perpecahan di antara kaum muslimin, pertikaian, saling bunuh-membunuh. Habis itu kita jual pisau dapur misalkan, habis itu ada orang datang beli pisau dapur dan kita yakin ini bakal langsung digunakan untuk, atau nanti akan digunakan untuk membunuh orang misalkan. Enggak boleh kita menjualnya. Tidak boleh. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu, maka enggak usah mencari tahu. Ya sudah, kalau kita enggak tahu, tetap sesuai dengan hukum asalnya, yaitu mubah. Ini jual pisau dapur ya untuk pisau dapur, untuk dapur gitu ya. Nah, wa ala quta'i tariq, atau menjual senjata kepada orang yang mau begal atau begal. Begal atau begal? Begal. Gimana ya betul? Cara ngomongnya gimana? Begal. Bukan. Begal. Tukang begal. Tukang begal. Jadi kalau misalkan kita tahu dia tukang begal dan rampok misalkan, kemudian dia datang ke toko kita jual berbagai perkakas, pisau dapur lah, apalah begitu ya. Habis itu dia beli, tapi kita tahu ini langsung mau menggunakannya untuk begal tersebut atau rampok tersebut atau tawuran misalkan. Misalkan ya. Ini yang mungkin lebih bisa dibayangkan, tawuran misalkan. Pakai tawuran di sana, habis itu ada anak-anak SMA pakai baju ya harus SMA ya. Bisa kuliah, bisa SMP, betul tidak? Intinya bagian dari mereka beli pisau dapur ke kita. Wah, enggak usah. Ya, tidak usah dijual. Kita nasihati, jangan ikut-ikutan. Ya, berbahaya, itu haram. Ai annahu la yajuzu ayyabi'a syai'an mubahan idza ulima annahu sayamalu bihi muharram. Jadi tidak boleh kita menjual sesuatu kalau kita tahu bahwa itu akan digunakan untuk sesuatu yang haram. Au yuaddi ila muharram, atau akan mengarah kepada sesuatu yang haram.
Wa hadza lahu suwar katsirah minha ma dzakarahul muallif. Ya, contoh dari kasus ini banyak, di antaranya adalah yang telah disebutkan oleh penulis, yaitu kaman yashtaril jauz wa nahwahu liyal ababihil kimar. Sebagaimana ada orang yang mau membeli kacang atau semacamnya untuk bermain judi. Nggak tahu maksudnya bagaimana. Mungkin undian atau apa begini apa gimana gitu ya. Kayak dadu gitu dan semacamnya. Wa kabai istilah fi hali wujudi fitnatin bainal muslimin. Dan seperti jual beli senjata pada saat terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin. Wa kabai istilah ala quta'i thariq wal lusus, atau seperti menjual senjata, menjual pisau misalkan, atau bahkan senjata misalkan ya. Celurit misalkan. Celurit bisa untuk pajangan, bisa hanya untuk jaga-jaga saja di rumah. Takut-takut ada pencuri. Tapi kalau kita tahu ini pencuri atau ini rampok, dia mau beli celurit dari kita misalkan, maka tidak boleh, kita nggak boleh untuk menjual. Wa mithluhu man yashtari al-inab liyuhawwilahu khamran. Di antara contoh yang lain adalah menjual anggur kepada orang yang kita tahu dia akan mengubahnya menjadi khamr. Kalau kita sudah tahu tidak boleh. Kalau nggak tahu udah nggak usah ditanya. Dan anggur hukumnya mubah, betul tidak? Untuk dimakan. Tapi kalau kita tahu dia akan mengubahnya jadi khamr, tidak boleh. Fala yasihu bai'u alai, tidak boleh jual beli anggur tersebut liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Wali hadits Imran bin Husain, dan berdasarkan hadis Imran bin Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is silahi fil fitnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli senjata ketika zaman fitnah, ketika zaman pertikaian. Ya, akhrajahu Tabrani fil Mu'jamil Kabir wal Bazzar wa qala Ibnu Hajar fit Talkhis dhaifun wa shawabu waqfuhu. Ini secara sanad dhaif kalau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dinisbatkan kepada Imran bin Husain maka ini benar ya. Ala kulli hal ini contoh yang tetap benar begitu ya. Jadi ini masuk dalam kategori ini. Jual beli sesuatu yang itu hukum asalnya mubah. Tapi kita tahu bahwa itu akan digunakan untuk sesuatu yang haram. Ini enggak boleh. Kalau kita tahu. Kalau kita tidak tahu, maka enggak usah cari tahu. Baik. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang bai'ul jalab, talaqil jalab, itu istilah lain ya. Kemudian bai'ul inah, istilah berikutnya. Habis itu qalbud dain, itu istilah berikutnya. Kemudian al-riba biqardin, nah itu istilah juga. Jadi banyak istilah di fikih muamalat. Insyaallah kita akan bahas satu persatu. Itu insyaallah dibahas di pertemuan berikutnya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Hadzallahu alam.